Kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Di kesempatan kali ini, kami telah merangkum film Death Note, yang dirilis di tahun 2006. Death Note adalah film yang diangkat dari anime yang sangat populer. Film Death Note mengikuti kesuksesan animenya, mempunyai cerita yang menarik dan tidak terduga. Film ini benar-benar sangat cocok bagi kamu pecinta film detektif dan thriller. Nah, sebelum memulai, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Yuk kita mulai film Death Note yang pertama. Scene dimulai dengan penampakan kota Tokyo, Jepang dalam keadaan hujan, kemudian sebuah buku pun jatuh dari langit. Ya, buku itu adalah Death Note atau buku kematian. Setelah itu seseorang sedang menulis di buku itu dengan menuliskan sesuatu yang kemudian scene berpindah-pindah dengan orang-orang yang meninggal. Kemudian di koran dan berita-berita menyebutkan bahwa orang-orang yang meninggal tersebut adalah para kriminal yang meninggal mendadak karena serangan jantung. Bahkan para kriminal yang berada di penjara pun juga ikut mati terbunuh karena serangan jantung. Karena hal ini masyarakat Jepang pun bersuara dan mendukung kejadian ini. Lantas mereka menyebut kematian para kriminal karena malaikat keadilan yang mereka beri nama Kira atau pembunuh. Kejadian ini menuai pro dan kontra. Kira juga dianggap sebagai pembunuh layaknya para kriminal, namun Kira juga dianggap sebagai malaikat. Kemudian scene berpindah ke sebuah berita perampokan yang diketahui nama perampok adalah Hiromichi Imaizumi. Pada saat berita itu ditampilkan, tampak seseorang mengeluarkan sebuah buku yang bertuliskan sampul Death Note yang kemudian menuliskan nama perampok tersebut, yang kemudian dalam waktu 40 detik perampok tersebut mati karena serangan jantung. Orang-orang yang menonton berita tersebut bahwa itu adalah ulah Kira yang melakukannya. Kira adalah pemegang buku Death Note dan film pun dimulai. Kemudian scene berpindah dengan Kira atau nama aslinya adalah Light Yagami yang diperankan oleh Tatsuya Fujiwara sama Shiori, sahabat dekatnya diperankan oleh Yukashi. Diceritakan Light Yagami adalah seorang anak polisi senior yang disegani. Light tertarik belajar hukum karena ingin membasmi para penjahat yang bebas dan tak tersentuh hukum. Suatu hari ia meretas server kepolisian untuk mencari para kriminal, namun Light menyadari bahwa kasus kriminal banyak yang belum terselesaikan dan tak terpecahkan, bahkan ada para kriminal masih buronan. 1 bulan yang lalu, Light sengaja mencari kriminal yang bernama Takuo Shibuimaru di sebuah tempat diskotik. Light sengaja mengamati apa yang Takuo katakan kepada temannya, namun saat kembali pulang ia menemukan buku dengan sampul tulisan Death Note. Setelah sampai rumah ia membaca beberapa peraturan pada buku itu. Di buku itu dituliskan bahwa siapapun nama yang ditulis di buku ini akan mati. Cara kerja Death Note sangat mudah. Pemilik Death Note dapat membunuh siapa saja di mana saja dengan cara menulis nama dan cara kematiannya. Jika hanya ditulis nama tanpa cara kematiannya, maka penyebab kematian adalah penyakit jantung. Waktu kematiannya 40 detik setelah ditulis dan pemilik Death Note harus ingat nama dan wajahnya sebagai syarat utamanya. Kemudian ia mencoba menulis seseorang kriminal pembunuh dengan nama Yusuke Kaonuma yang ada di berita. Ketika pagi datang, betapa kagetnya ia mendapat berita di koran bahwa orang yang ditulisnya tadi malam meninggal dunia. Light pun bingung dan tak percaya. Kemudian ia mencoba lagi menulis nama Takuo Shibuimaru, orang yang di diskotik tadi. Ternyata benar, dalam waktu 40 detik Takuo meninggal karena serangan jantung. Kemudian Light bertemu dengan Shinigami. Ternyata buku Death Note tersebut milik Shinigami atau dewa kematian yang bernama Ryuk. Alasan Ryuk membuang buku tersebut hanya karena satu alasan, dia bosan membunuh, lalu pun ia membuang buku tersebut ke alam manusia. Di film ini sikap Ryuk adalah menikmati atau hanya menonton para manusia yang saling membunuh. Ryuk hanya bisa dilihat oleh orang yang pernah menyentuh Death Note miliknya, dan Ryuk sangat suka buah apel. 4 bulan kemudian, scene berpindah ke kantor kepolisian bersama ayah Light, yaitu Soichiro Yagami. Ayah Light adalah pimpinan kepala kepolisian di Jepang yang penasaran dengan banyaknya kematian para kriminal, namun ada seseorang yang ingin membantu Soichiro dengan sebutan LL, adalah pemuda jenius bertaraf internasional. L sudah banyak memecahkan kasus di seluruh dunia. Kemudian L pun merencanakan sesuatu kepada Kira, si pembunuh para kriminal itu. L di sini belum menunjukkan wajahnya, hanya diwakili tangan kanannya Watari. Kemudian scene berpindah ke kamar Light Yagami, yaitu Kira. Kira melihat ada sebuah berita secara langsung dengan pembawa berita bernama Lynn L. Tyler dan mengakui ia adalah LL. Mengatakan bahwa Kira memiliki sifat kekanak-kanakan dan semaunya, kalau juga mengatakan bahwa Kira tak layak untuk hidup dikarenakan Kira sama saja dengan pembunuh.
Kira yang merasa kesal, kemudian ia menulis nama lain L. Tyler di buku Death Note-nya. 40 detik kemudian L pun meninggal karena serangan jantung. Dengan bangganya Kira telah membunuh L, namun tiba-tiba suara berita berganti dan L yang sebenarnya pun muncul dengan hanya suara dan lambang L. Berita ternyata, yang mati tadi ternyata narapidana mati yang memang akan dihukum mati. Kemudian L pun menantang Kira di televisi apakah ia bisa membunuh L. Ya, ternyata tidak bisa. Kenapa begitu? Karena Kira harus mengetahui wajah dan nama target yang ia bunuh, itu adalah syarat utamanya. Kemudian L juga mendeteksi bahwa Kira ternyata ada di wilayah Tokyo dikarenakan siaran di televisi tadi bersifat lokal atau dibatasi. L pun berjanji akan menangkap Kira dan menghukum mati. Dengan begitu pihak kepolisian pun mulai mengawasi masyarakat Tokyo. Kira yang merasa takut pun mulai waspada. Berita dan koran pun bermunculan dengan judul L vs Kira. Singkat cerita, L yang begitu cerdas dan jenius memberitahu ke kepolisian dengan data waktu. Para kriminal itu sebenarnya mati pada waktu jam istirahat atau sebut saja pada jam istirahat mahasiswa. Artinya Kira membunuh para kriminal pada waktu jam istirahat. Sang ayah Light yaitu Soichiro Yagami mulai tertarik dan penasaran dengan hal ini, apalagi anaknya juga mahasiswa yang tak lain adalah Kira atau Light Yagami. Tak disangka Kira mengetahui hal tersebut dengan meretas database polisi yang akhirnya Kira mulai membuat jadwal baru untuk membunuh para kriminal itu. Kira yang juga cerdas pun membuat bingung para polisi yang melihat data kriminal pembunuhan berubah-ubah, namun L mengetahui Kira dapat memanipulasi kematian kriminal itu yang artinya dapat menentukan waktu kematiannya. Kemudian scene yang berpindah dengan Light yang sedang berjalan bersama Ryuk. Light mulai menyadari bahwa ia dimata-matai oleh agen FBI yang bernama Raye Iwamatsu. Ryuk mengatakan bahwa Light sudah diikuti sejak 2 hari yang lalu. Light pun kembali ke kamarnya dan kemudian membunuh para kriminal dengan kelakuan aneh sebelum kematiannya. Artinya Kira dapat membuat alur cerita untuk menentukan kematian seseorang, tapi tetap dengan syarat harus tahu nama dan wajah. Polisi semakin bingung dengan kematian yang aneh dengan para kriminal. Ada yang meninggal dengan menuliskan simbol di dinding. Ada juga yang meninggalkan surat bunuh diri. L pun memerintahkan Soichiro untuk memberitahu media agar memberitahu kematian para kriminal itu dengan serangan jantung. Kira yang tak kalah cerdas membuat satu rencana untuk mendapatkan nama Rei Iwamatsu, yaitu orang yang mengikutinya tadi. Scene pun berpindah ke bus dengan Light dan Shiori yang juga bersama agen mata-mata itu. Kemudian perampok pun datang ingin mengambil bus yang ditumpanginya. Pada saat itu juga Light meminta bantuan agen itu untuk membantunya. Akhirnya agen itu mengakui bahwa ia adalah agen FBI dengan nama Raye Iwamatsu. Saat itu juga perampok yang ingin mengambil alih bus terlihat Light menjatuhkan kertas tadi membuat perampok itu curiga dan mendatangi mereka. Ketika mengambil kertas tadi perampok itu pun kaget melihat Ryuk dan akhirnya pun panik dan menembak Ryuk. Kertas tadi rupanya potongan kertas Death Note, namun karena tak mempan dan tembus pandang akhirnya perampok itu ketakutan dan mati tertabrak mobil. Kematian perampok itu ternyata ulah Light atau Kira. Light sengaja membuat alur cerita kematian perampok itu atas nama Kichiro, perampok bank yang muncul di sebuah televisi yang kemudian Light manfaatkan perampok itu tadi untuk mendapatkan nama asli agen FBI yang sudah diketahui namanya yaitu Raye Iwamatsu. Singkat cerita akhirnya Light merencanakan sesuatu terhadap Raye Iwamatsu. Light yang sudah menuliskan nama Raye di bukunya kemudian membuat alur cerita sebelum kematian Raye. Saat itu Raye sudah aneh sikapnya melihat hal ini. Naomi Misora yaitu tunangannya mengikutinya ke kereta api. Saat scene di kereta api, Light meminta nama-nama agen yang ada di seluruh dunia termasuk nama pimpinan Raye ditulis di kertas itu. Setelah itu pun Raye mati saat keluar kereta api dan juga agen FB ikut mati yang tersebar di wilayah Jepang maupun di dunia. L yang geram dengan Kira karena banyak orang mati tidak bersalah termasuk juga kematian para agennya pun memutuskan untuk memanggil Soichiro dan kawan-kawan ke markasnya. Akhirnya wajah L untuk pertama kali pun terlihat di sini. Terlihat bungkuk wajah yang putih pucat, rambut gondrong, jarang tidur, kelakuan aneh, dan L juga suka dengan makanan yang manis-manis. L juga mengatakan bahwa makan yang manis-manis meningkatkan kecerdasannya. Singkat cerita L curiga bahwa Light adalah Kira. Kemudian L memasang CCTV di rumah keluarga Yagami atau ayah Light Yagami. Agen Raye yang mati di depan tunangannya yaitu Naomi Misora membuatnya terobsesi menyelidiki Kira untuk menangkap pembunuh tunangannya. Ia menemui supir bus yang pernah ditumpangi oleh Raye dan menanyakan tentang pemuda dan wanita saat bersama Raye. Kemudian bertemu dengan Shiori dan Light Yagami. Saat itu Nomi sudah mengetahui Kira adalah Light Yagami. Kira pun berencana untuk mendapatkan nama aslinya karena nama yang diberikan adalah nama palsu.
Shin pun berpindah ke markas L yang sudah mulai mengawasi aktivitas Light. Yagami Light yang sudah mengetahui kalau di kamarnya terdapat CCTV pun berperilaku hal biasa. Ryuk yang biasanya selalu menemani Light tak dihargai pun ngambek tak diberikan apple. Singkat cerita, ada sebuah berita di televisi tentang penculikan gadis yang diketahui penculiknya bernama Toru Kashimayama. Penculiknya pun tewas tiba-tiba pada saat penyelidikan L bersama ayah Light yaitu Soichiro yang mengawasi Light yang sedang mengerjakan tugas pun tidak melakukan apa-apa. Hanya mengerjakan tugas sambil memakan keripik kentang yang artinya saat kematian pencuri tadi tidak dibarengi dengan aktivitas Light yang mencurigakan. Namun ternyata Light lah yang membunuh penculik tadi dengan cara membunuh dengan potongan kertas yang ada di dalam bungkusan keripik kentang itu bersama dengan small TV-nya. Walaupun begitu L pun tak turun rasa curiganya terhadap Light Yagami. L tetap curiga bahwa Light adalah Kira. Kemudian Watari menerima telepon dari Naomi Misora. Naomi mengatakan akan membuktikan Light adalah Kira. Singkat cerita, Naomi kemudian menculik Shiori yaitu pacar Light dan membawanya ke museum. Ia memaksa Light mengakui dirinya sebagai Kira. Light bertahan tidak mengaku, kemudian Naomi hendak membunuh Light namun malah tertembak Shiori dan kemudian Naomi pun bunuh diri. Kematian Shiori memunculkan banyak simpati untuk Light. Tak disangka ternyata itu semua adalah ulah Light. Light sengaja membunuh mereka berdua, Naomi dan Shiori kekasihnya sendiri, dengan memanipulasi tingkah laku mereka yang sudah ditulis pada buku Death Note. Light mendapatkan nama Naomi dari gereja karena Naomi pernah mengatakan bahwa Raye adalah tunangannya sehingga nama Naomi pasti ada di daftar tersebut. Niat yang dilakukan Light ternyata ingin bergabung dengan kepolisian sehingga ia meminta kepada ayahnya untuk ikut bergabung, tapi justru yang menerima langsung adalah LL mengatakan kepada Light, ayo kita bersama-sama untuk menangkap Kira, sambil L makan keripik kentang yang biasanya dimakan Light. Dalam hal ini L sudah mulai mengetahui bahwa Light adalah Kira dan film pun berakhir.